Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat dalam kehidupan kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam sebagai dua nikmat terbesar di mana tidak semua hamba Allah bisa mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam itu. Selanjutnya salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Adapun materi pengajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan sikap wara di dalam ajaran Islam. Sudah sering kita mendengar guru-guru kita, tengku-tengku kita memberikan anjuran agar kita hidup dengan sikap yang wara. Tetapi perlu kita menelaah lebih dalam bagaimana sebenarnya Islam sebagai sebuah agama mengajarkan tentang sifat atau sikap wara ini. Wara adalah satu istilah yang berasal dari bahasa Arab. Bentuk fi'lul madinya adalah wara'a, fi'lul mudhari'nya yaura'u, kemudian masdarnya ada dua, wara'an dan wuru'an. Di dalam bahasa Indonesia wara' diartikan dengan ifah. Ifah itu artinya menahan diri dari sesuatu yang tidak pantas. Jadi sifat dan sikap menahan diri dari sesuatu yang tidak pantas, itulah wara. Kemudian jumhur ulama memberikan penjelasan tentang wara, yaitu menjauhkan diri dari dosa-dosa, dari kemaksiatan, dari hal-hal yang diharamkan, dan dari perkara-perkara yang syubhat atau tersamar. Dengan demikian, apabila seorang hamba bisa menjauhkan diri dari dosa, maksiat, menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan, dan bisa memelihara diri dari perkara-perkara yang syubhat atau tersamar, maka dia telah bersikap dengan sikap wara.
Di dalam ajaran Islam sendiri, sifat dan sikap wara ini dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dimiliki oleh para umatnya. Hal ini tertuang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Tabrani dan Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun wari'an." Jadilah kamu orang yang wara. Takun a'badan nas. Niscaya pasti kamu akan menjadi hamba yang paling taat beribadah di antara manusia. Jadi kalau seorang hamba memiliki sifat dan sikap wara, dia akan menjadi hamba yang paling taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hamba Allah atau manusia-manusia yang lain. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita agar di dalam diri kita itu ada sifat dan ada sikap, yaitu sifat dan sikap wara. Nabi menyuruh kita untuk menjadi hamba Allah yang wara. Kun wari'an. Jadilah kamu orang yang wara. Karena dengan jadinya kita sebagai hamba Allah yang wara, maka insyaallah kita akan menjadi a'badan nas, akan menjadi hamba Allah yang paling taat, yang paling banyak ibadahnya kepada Allah dibandingkan dengan orang lain, dibandingkan dengan manusia-manusia yang lainnya. Sehingga sifat dan sikap wara ini sangat diperlukan oleh orang Islam, sangat diperlukan oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan bahwa kami menjaga jarak dengan 70 perkara yang halal karena khawatir terjerumus ke dalam hal-hal yang haram. Jadi orang yang wara itu tidak hanya menjauhi yang haram, tidak hanya meninggalkan yang syubhat, yang halal pun dipadai. Ya. Jadi misalnya dalam persoalan makan, ya. Makan nasi itu kan halal, tapi dalam memakan nasi itu dipadai. Kalau dengan satu piring terasa sudah cukup, hilang rasa lapar, maka sudah cukup. Jangan diteruskan, karena kalau diteruskan yang halal itu bisa menjadi haram pada saat kita makan secara berlebih-lebihan, makan sampai muntah. Jadi orang yang wara bukan hanya menjauhi yang haram, bukan hanya meninggalkan yang syubhat, tetapi untuk hal-hal yang halal pun dipadai secukupnya. Itulah orang yang wara. Sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, kami menjaga jarak dengan 70 perkara yang halal karena khawatir terjerumus ke dalam hal yang haram. Jadi yang halal saja dipada-padai, yang halal saja pun ya secukupnya. Inilah sikap wara yang ada pada seorang hamba. Kemudian Syekh Abu Ali Ad-Daqqa mengatakan wara itu adalah meninggalkan semua hal yang bersifat syubhat. Jadi pada saat seorang hamba meninggalkan semua hal yang bersifat syubhat, maka dia telah memiliki sikap wara. Jadi kalau dia lihat ini halal atau haram, tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya, itu namanya syubhat, maka langsung ditinggalkan.
Itu kalau seorang hamba ada sikap wara' pada dirinya. Kemudian Syekh Ibrahim bin Azam mengatakan wara' itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang meragukan, meninggalkan yang tidak berarti, dan meninggalkan apapun yang berlebih-lebihan. Jadi seorang hamba Allah yang punya sikap wara', dia akan meninggalkan sesuatu yang meragukan. Dan ini sesuai dengan tuntunan hadis Rasul, da' ma yuribuka ila mala yuribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu, ambil sesuatu yang tidak meragukan kamu. Jadi yang ragu-ragu ditinggalkan. Ambil yang kita yakin halalnya, ya, yakin kebaikannya, itu yang kita pilih. Kalau sesuatu itu kita ragu, maka sikap yang paling baik tinggalkanlah karena kita ragu. Kemudian meninggalkan yang tidak berarti, ya, meninggalkan perbuatan sia-sia, amalul jufa dalam istilah agamanya. Jadi meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Kemudian meninggalkan sesuatu yang bersifat lagha, hanya menghabis-habiskan waktu, ya, tanpa ada manfaat bagi hamba Allah itu. Jadi segala sesuatu yang sia-sia, segala sesuatu yang hanya sekedar menghabiskan waktu, tidak mendapatkan manfaat apa-apa, bagi orang yang wara' itu ditinggalkan. Kemudian apapun yang berlebihan oleh orang yang wara' itu tidak dikerjakan. Jadi orang yang wara' hanya melakukan sesuatu itu sesuai dengan fungsinya. Misalnya fungsi kain itu apa? Fungsi kain itu adalah untuk menutup aurat. Fungsi menutup aurat itu untuk apa? Untuk menjaga marwah dan kemuliaan. Untuk memenuhi persyaratan seseorang menjadi sah dalam melaksanakan ibadah sholat. Nah, kalau begitu, maka yang penting dirinya, auratnya tertutup oleh kain. Dan kain yang dipakai itu tidak mesti kain yang berlebih-lebihan. Ya. Karena kalau sudah berlebih-lebihan, itu pasti ada niat untuk ria, menampak-nampakkan kepada orang lain. Jadi pakailah kain yang menurut kita itu sudah memenuhi standar tertutupnya aurat, sehingga ibadah sholat kita itu memenuhi persyaratannya. Dan kemudian tidak menimbulkan ria di dalam diri kita. Karena ada orang memakai kain sarung misalnya, dia tidak mau memakai kain sarung yang murah, harus memakai kain sarung yang mahal. Nah, padahal untuk menutupi aurat itu persyaratannya tidak mesti mahal dan tidak pula mesti murah. Persyaratannya aurat tertutup dengan baik sebagaimana tuntunan syariat. Dan orang wara, yang penting bagi dia aurat itu tertutup, ya, tidak perlu menggunakan kain-kain yang harganya mahal dan sebagainya, karena itu dipandang berlebihan. Jadi itulah sikap orang yang wara, ya. Kemudian Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunan Tirmizi juz 2 nomor hadis 443 dari sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi bersabda, la yu'dalu birri'ati. Sikap wara' itu tidak ada tandingannya. Jadi kalau seorang hamba Allah sudah memiliki sikap wara', meninggalkan yang haram, menjauhi yang syubhat, kemudian yang halal pun dipada-padai, lalu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, maka orang yang sudah bisa bersikap wara' seperti itu tidak ada tandingannya di dalam Islam. Jadi sama sekali dia tidak pernah menyentuh yang haram, tidak pernah memakan yang haram. Segala sesuatu yang syubhat betul-betul dia jauhi. Yang halal pun meskipun itu halal, dia memada-madai untuk menikmatinya. Jangan sampai berlebih-lebihan. Karena kalau sudah berlebih-lebihan itu bisa menjadi haram. Kulu wasyarabu wala tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu, dengan catatan wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Makan nasi halal, tapi kalau sudah berlebih-lebihan sampai muntah haram. Minum kopi halal, tapi kalau sudah satu ceret muntah haram. Orang yang wara' untuk yang halal saja dia pada-padai, tidak mau berlebih-lebihan. Yang haram jelas dia tinggalkan, yang subhat jelas dia jauhi, yang tidak pantas dia tidak mau melakukannya. Itulah orang yang wara', yang oleh Nabi dikatakan la yu'dalu birri'ati. Sikap wara' itu tidak ada tandingannya. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari nomor hadis 4381 dari Aisyah menjelaskan bahwa di antara istri-istri Nabi yang paling wara' itu adalah Zainab binti Jahsy. Jadi Zainab binti Jahsy ini adalah salah seorang istri Nabi yang paling wara', dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kewara'annya. Sehingga salah satu sikap dari Zainab binti Jahsy, Ummul Mukminin istri Nabi ini, orangnya sangat menjaga tutur kata. Beliau lebih banyak diam daripada berbicara. Lebih banyak mendengar dan menyimak pembicaraan-pembicaraan yang baik-baik daripada beliau berbicara. Itulah kewaraan Zainab binti Jahsy, salah seorang istri Nabi, menurut kesaksian Aisyah yang juga Ummul Mukminin, salah seorang dari istri Nabi. Jadi bukan hanya Nabi yang wara', istri-istri beliau juga wara', ya. Kemudian sahabat-sahabat beliau juga menjalani kehidupan dengan wara'. Karena sikap wara' itu tidak ada tandingannya di dalam Islam. Kemudian merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah nomor hadis 4207, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati sahabat Abu Hurairah. Ada beberapa pesan yang merupakan nasihat Nabi kepada Abu Hurairah, yang pesan dan nasihat Nabi ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang pertama, Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah,
kun wari'an, jadilah engkau orang yang wara'. Takun a'badan nas, niscaya kamu akan menjadi hamba yang paling taat dalam beribadah di antara manusia. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang paling taat dalam beribadah, salah satu syarat yang harus kita miliki, kita harus memiliki sifat wara'. Apa itu sifat wara'? Sifat menjauhi yang haram, meninggalkan yang syubhat, memadai untuk hal-hal yang halal, kemudian tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas untuk kita lakukan. Itu wara'. Wara' menjadi persyaratan bagi seorang hamba untuk bisa menjadi hamba yang paling taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau yang haram masih terus dimakan, yang syubhat masih terus diambil, perilaku yang tidak pantas masih terus dilakukan, ini tidak akan pernah bisa menjadi hamba Allah yang paling taat dalam beribadah. Karena syarat untuk bisa menjadi hamba Allah yang paling taat dalam beribadah itu harus memiliki sikap dan sifat wara'. Kemudian yang kedua, pesan Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Hurairah, kun qani'an, jadilah engkau orang yang qanaah. Qanaah itu artinya merasa cukup. Apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, kita harus mensikapinya bahwa anugerah Allah itu mencukupi untuk kita. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan sikap cukup kepada kita, maka yang sedikit juga cukup, yang banyak juga cukup. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menganugerahkan sifat cukup kepada kita, yang banyak pun terasa terus kurang. Jadi ini harus kita perhatikan. Sehingga pesan kedua dari Rasul kepada sahabat Abu Hurairah, kun qani'an, jadilah kamu orang yang qanaah, orang yang merasa cukup. Takun ashkaran nasa, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling bersyukur. Jadi untuk bisa menjadi hamba Allah yang paling bersyukur, kita harus memiliki sifat qanaah, sifat merasa cukup. Diberi banyak alhamdulillah, diberi sedikit alhamdulillah. Diberi sedikit kita bersabar dan bersyukur, diberi banyak juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.